Ia adalah wanita yang lembut dan penuh misteri. Pertemuannya dengan Wu Ji mengunci hatinya untuk menjadi seorang pelayan yang tulus, setia, dan berani mengorbankan nyawa dan kebahagiaannya untuk Zhang Wuji. Dia adalah Xiao Zhao, wanita cantik yang paling tulus dan setia dibanding semua tokoh wanita yang ada dalam semua kisah trilogi Raja Wali. Awalnya Xiao Zhao adalah seorang mata-mata yang membawa perintah khusus dari Ming Persia untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dari Sekte Ming di Daratan Tengah. Ia menyusup menjadi pelayan Yang Xiao dan Bu Hui. Walau ia seorang mata-mata, ia tetap ingin melindungi orang-orang yang ia layani. Hingga suatu kali Bu Hui menemukan sesuatu yang mencurigakan dan Bu Hui pun menuduh Xiao Zhao adalah seorang mata-mata dari musuh partai Ming. Lalu dengan geram Bu Hui mengacungkan pedang ke arah Xiao Zhao untuk mengakui semuanya itu. Tetapi tiba-tiba sebuah batu kecil memukul kuat tangan Bu Hui hingga pedang di tangannya jatuh. Saat itu Zhang Wuji muncul dengan senyuman, lalu singkat cerita ia memeluk Bu Hui dengan penuh rasa rindu dan kasih sayang. Zhang Wuji dan Bu Hui memiliki sejarah masa kecil yang berat dan penuh kisah haru di dalamnya. Hingga sampai akhir nanti di mata Bu Hui, Zhang Wuji adalah sosok kakak yang sangat ia sayangi dan sosok yang kan terus mampu melindungi dan mencintainya dengan tulus sebagai seorang saudara. Kelak akan kita bahas hubungan unik mereka ini di lain waktu, di konten berikutnya. Dalam pertemuan ini Wuji menghalangi keinginan Bu Hui untuk menyakiti atau bahkan mungkin keinginan untuk membunuh Xiao Zhao. Dengan lembut Wuji berusaha meyakinkan Bu Hui bahwa Xiao Zhao tidak punya niat jahat terhadap Bu Hui ataupun Sekte Ming. Inilah kali pertama pertemuan Wuji dengan Xiao Zhao. Dan karena pertolongan Wuji inilah, muncul keinginan untuk terus melayani dan mengikuti Wuji dalam hatinya. Saat itu Wuji kebingungan mencari Cheng Kun yang tiba-tiba hilang di tempat itu dalam pengejarannya. Xiao Zhao yang tahu semua hal di tempat itu, mengajak Wuji untuk masuk ke jalan rahasia yang menuju ke wilayah terlarang Sekte Ming. Ternyata dugaan Xiao Zhao benar, Cheng Kun memang ada di wilayah terlarang Sekte Ming itu, tetapi Wuji tidak mampu menangkapnya, bahkan Wuji dan Xiao Zhao dengan tidak sengaja malah justru terjebak di tempat itu. Di sini Wuji dan Xiao Zhao menemukan mayat ketua Sekte Ming dan istrinya yang telah lama menghilang dari dunia persilatan. Lalu mereka juga menemukan sebuah surat wasiat untuk penerus Sekte Ming dan sebuah lembaran berisikan jurus kitab memindahkan langit dan bumi. Sesungguhnya salah satu tugas Xiao Zhao adalah menemukan kitab jurus sakti Sekte Ming ini, tetapi karena rasa simpatiknya terhadap Wuji, ia justru mendorong Wuji untuk mempelajari isi kitab itu. Sebelumnya Wuji tak mau mempelajari kitab itu, lalu kemudian hanya dengan menguasai jurus itu mereka bisa keluar dari tempat itu. Akhirnya Wuji pun mau mempelajarinya. Tak disangka Wuji mampu menguasai 7 tingkat jurus memindahkan langit dan bumi itu dalam waktu yang sangat singkat. Xiao Zhao tampak begitu bahagia, tekadnya untuk terus berada di samping Wuji dan keinginannya untuk terus melayani Zhang Wuji makin kuat. Saat mereka keluar mereka pun ternyata harus menghadapi kenyataan berat. Wuji saat itu berusaha menghalangi niat keenam Sekte Lurus untuk menghancurkan Sekte Ming. Saat itu semua tokoh besar di Sekte Ming terluka, dan tidak punya tenaga untuk melakukan perlawanan. Hingga akhirnya Wuji seorang diri melawan keenam Sekte. Di sini Xiao Zhao dengan penuh perhatian ia terus mengkhawatirkan, menjaga, membantu dan bahkan berusaha melindungi Wuji saat Wuji terluka dan kesulitan untuk melanjutkan pertarungan. Ia menghadang Song Qingsu saat berusaha membunuh Wuji yang terluka tusukan pedang langit oleh Zhao Shiro. Dengan berani dan tanpa takut ia berkata kepada Song Qingsu, "Bunuh aku dulu jika kamu ingin membunuh tuanku." Sebuah peristiwa heroik Xiao Zhao ini
didorong perasaan cinta tulus yang rela mati untuk Zhang Wuji. Dengan picik Song Qingsu mendorong Xiao Zhao yang lemah dan tidak memiliki kemampuan bertarung hingga terjatuh di hadapan banyak orang. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Wuji berdiri memaki Song Qingsu. Ayahmu pendekar Song dihormati seluruh pendekar di tanah Wulin karena kebijaksanaan, kebajikan dan sikap kesatrianya sebagai seorang pendekar dan pahlawan. Tetapi bagaimana bisa anak kandungnya sungguh berbeda dari ayahnya? Mendengar itu Song Qingsu menyerang tiba-tiba. Wuji berusaha dengan sisa tenaganya mengelak dan dengan satu pukulan Wuji mampu mendorong jatuh Song Qingsu hingga jatuh terluka di hadapan semua pendekar. Singkat cerita, dari peristiwa ini penyamaran Wuji sebagai Seng Aniu pun terbongkar dan diketahui seluruh sekte di dunia persilatan. Saat perang usai, Xiao Zhao terus-menerus menjaga Wuji dengan air mata dan perasaan kasih sayang yang tulus kepada Zhang Wuji. Di dalam pikirannya hanya ingin selamanya melayani Wuji tanpa mengharapkan apapun, kecuali dapat terus berada di samping Wuji untuk membantu, melayani, dan bahkan melindungi Wuji dengan sepenuh hati. Kami begitu terharu melihat kemurnian cintanya, dan sepertinya begitu sulit atau mungkin tidak ada untuk kita menemukan sosok yang sama di dunia nyata di era ini. Bagaimana mungkin ada manusia yang tak menginginkan apapun terhadap orang yang dicintainya, kecuali keinginan untuk menjaga kebahagiaannya, menjaga hidupnya dan melayani segala kebutuhannya. Sungguh keadaan cinta yang langka. Saat Wuji membawa beberapa anggota Sekte Ming untuk melakukan perjalanan jauh dan berbahaya, untuk meluruskan dan menciptakan damai dengan sekte-sekte lurus lain di Tanah Wulin. Xiao Zhao yang saat itu ditinggalkan di markas Sekte Ming, mengendap-endap mengikuti langkah Wuji dan rombongannya. Hingga saat Wuji tahu Xiao Zhao mengikutinya, Xiao Zhao memaksa Wuji untuk membawanya. Ia akan melakukan apapun yang membantu Wuji. Ia tak akan menjadi ganjalan dalam perjalanan itu. Ia pun tak takut bahaya yang akan mengancamnya dalam perjalanan nanti. Mendengar itu semua, luluh hati Wuji dan ia terpaksa mengajak Xiao Zhao yang sudah sangat berjasa padanya. Masih banyak lagi beberapa kejadian yang menunjukkan ketulusan dan pengorbanan Xiao Zhao kepada Zhang Wuji. Hingga pada akhirnya dalam pertemuan dengan Nenek Bunga Emas dan Si Sun. Awalnya pertarungan terjadi antara mereka, tetapi akhirnya mereka semua bersama-sama harus melawan Sekte Ming dari Persia yang menjebak dan menyerang mereka. Di situasi ini terbongkarlah sebuah rahasia besar tentang Nenek Bunga Emas dan Xiao Zhao. Nenek Bunga Emas adalah tokoh di Ming Persia yang sebelumnya menyusup menjadi salah satu tokoh penting di Sekte Ming dan Xiao Zhao adalah anaknya. Yang lebih mengejutkan lagi, Xiao Zhao adalah calon perawan suci di partai Sekte Ming Persia. Mereka berdua adalah tokoh Sekte Ming Persia yang diutus untuk menyusup ke Sekte Ming dan mengambil kitab memindah langit dan bumi. Tapi karena perasaan Xiao Zhao yang begitu dalam terhadap Wuji, ia tak pernah memberikan apapun kepada ibunya, karena ia tidak ingin melukai kepercayaan Zhang Wuji kepadanya. Saat Wuji terluka tertusuk pedang langit Zhou Ziro, ia begitu takut, dan ikut bersedih melihat kekecewaan Wuji terhadap Zhou Ziro yang ia percayai dan pernah menolong Wuji. Getir perasaan itulah yang mungkin membuat Xiao Zhao tidak mampu mengkhianati Wuji. Kemudian ketulusannya terdorong kesadaran bahwa ia sesungguhnya orang yang tidak memiliki kebebasan untuk memilih, karena ia sudah ditakdirkan jadi perawan suci di Sekte Ming Persia. Perawan suci Ming Persia adalah sosok yang akan hidup hanya untuk kelangsungan hidup Sekte Ming Persia sebagai penjaga atau mungkin pemimpin di sana. Dan aturan sebagai perawan suci Sekte Ming Persia adalah ia tidak diperbolehkan menikah seumur hidupnya. Hingga mungkin karena itu perasaan cintanya hanya mampu sampai pada perasaan ingin membahagiakan, ingin melindungi, dan ingin melayani Zhang Wuji selama hidupnya. Ketulusan itu mungkin muncul karena kesadarannya bahwa dirinya bukan orang yang bebas untuk memilih apapun untuk dirinya sendiri. Sebuah takdir dari aturan Sekte Ming Persia ini telah mengikat keinginan-keinginannya dalam hidup dan kehidupannya.
Hingga sampai waktunya tiba, Wuji pun dengan tetes air mata yang deras mengalir melihat kenyataan bahwa mereka akan terpisah dan sangat sulit untuk bertemu lagi. Tetes air mata Wuji mungkin bukan karena cinta yang dalam terhadap seorang kekasih, tetapi mungkin karena kematian orang tuanya membuat Wuji selalu kesulitan menahan sedih saat harus berpisah dengan siapapun. Entah kakeknya, Zhao Shiro, Zhao Min, Bu Hui, dan kali ini terhadap Xiao Zhao. Di beberapa analisis, salah satu alasan kenapa Wuji mampu menjadi ketua sekte yang selalu berhasil mengatasi banyak persoalan yang mustahil, adalah karena kesetiaan dan ketulusan dari Xiao Zhao untuk terus melayani Zhang Wuji setiap waktu. Satu lagi yang menarik dari perpisahan Wuji dan Xiao Zhao meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan Zhao Min. Ada dua hal penting yang ia sampaikan kepada Zhao Min saat itu. Bahwa sesungguhnya di antara semua wanita yang berada di sekitar Tuan Muda Wuji, Zhao Min adalah wanita paling spesial dan paling istimewa di dalam hati Tuan Muda Wuji. Yang kedua, ia ingin Zhao Min mau menemani dan menjaga Wuji setelah kepergiannya. Ia percaya bahwa hanya Zhao Min lah yang kelak mampu menjaga dan melindungi Wuji dengan sepenuh hati. Ia meyakinkan Zhao Min bahwa ia adalah satu-satunya orang yang begitu mengenal Zhang Wuji, karena dia selalu berada di samping Zhang Wuji dan setiap saat terus menjaga dan memperhatikan Zhang Wuji. Xiao Zhao adalah wanita yang hebat. Pengetahuannya terbukti dari kemampuannya menguasai banyak bahasa. Kecerdasannya terbukti dari kemampuannya memahami kemisteriusan dalam diri Zhang Wuji. Kesetiaannya teruji dari keberaniannya menghadang laju pedang Song Qingsu yang mengarah nyawa Zhang Wuji. Dan ketulusan hatinya terurai dari derasnya air mata saat melihat darah dan kerut rasa sakit yang terpancar dari muka Wuji. Apakah Anda seorang wanita yang sama dengannya? Atau, apakah Anda seorang lelaki yang ingin memiliki seorang wanita seperti dia di samping Anda? Like and subscribe channel ini. Dari jutaan kisah menarik. Dan dari setiap kisah, Wuxia.